Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita semua di ini ya, di apa namanya, di kebun kopi. Ini di KTH Cili Asih ya. KTH itu adalah kelompok tani hutan Cili Asih. Ya, ketuanya Pak Arif, kenal kita ya. Kebetulan tapi Pak Arifnya lagi mungkin di bawah gitu ya. Jadi ini ada tempat diklat Al-Quran, terus kemudian beliau punya rumah di sini sama di bawah. Nah itu dum untuk pengeringan, itu dipakai untuk ini apa namanya, mengeringin biji kopi ya secara alamiah ya, seperti itu. Jadi ada yang digelar saja, ada yang pakai dum seperti itu. Nah terkait dengan materi kopi ya, ini adalah buah kopi ya, nanti Anda cek ini Arabica apa Robusta gitu ya. Jadi ini udah petik merah, ini udah waktunya dipetik gitu ya. Terus kemudian dari sini, dari buah kopi ini prosesnya panjang. Mungkin kalau teman-teman lihat ini panennya lagi kurang bagus ya, jadi banyak yang tidak full gitu ya, karena ada 4 aspek. Satu adalah aspek agronomi ya, sebelum dia berbuah. Setelah dia berbuah kita petik yang merahnya saja ya. Terus kemudian diolah, ada natural, ada full wash, ada honey, ada semi wash, ataupun diolah dengan luwak ataupun dengan bakteri sekarang mungkin ya, karena luwak kan sudah mulai ini ya, apa namanya, ditentang ya, animal welfare gitu ya. Nah dari situ nanti kemudian kita sangrai ya. Di sangrai pun juga kita banyak sekali macamnya, mau dari light to medium, medium to dark, atau dark sekalipun seperti itu ya. Jadi itu 3 aspek utama yang penting yang mempengaruhi 90%. Nah, yang terakhir adalah aspek yang dari si peramu kopinya atau peracik kopinya atau si baristanya, itu 10% ya. Kalau misalnya grominnya bagus, pasca panennya juga bagus, terus kemudian sangrainya juga bagus, nanti hasilnya pun juga akan bagus ya, dan itu pun pasti enak hasilnya gitu ya. Nah, ini untuk Arabica ditanam di ketinggian 1000 ya mdpl ya, 1000 mdpl yang Arabicanya. Kalau Robusta bisa di bawah segitu. Kenapa Arabica nggak bisa di bawah 1000 mdpl atau 900? Karena akan banyak sekali hama, akan banyak sekali penyakit yang ada di kopi untuk yang Arabica. Karena apa? Karena kopi Arabica itu rasanya dia manis ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang makan yang ininya, red cherry-nya ini ya, jadi makan dari red cherry-nya ini, nah itu nanti manis ya. Manis itu dari musileknya, jadi dari musileknya itu menentukan kemanisan. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya beli ada yang natural, ada yang honey, black honey, red honey, yellow honey, dan itu semuanya nanti akan memiliki cita rasa berbeda. Tentu kita harus paham juga apa yang menyebabkan dia berbeda ya. Jadi ada si musileknya. Musileknya itu ada semacam lendir, nah itu yang banyak mengandung sukrosa ya, banyak mengandung fruktosa gitu ya, apa namanya, gula-gula sederhana. Nah, oke, di JMP teman-teman sebenarnya diajarkan ya, kalau nanti offline teman-teman akan diajarkan tentang bagaimana menyeduh kopi ya. Kalau misalnya agronominya cukuplah teman-teman dari TMP ya, dari TMP yang akan apa namanya, yang akan lebih mendalami di sana. Kita bisa ngambil dari pasca panen. Nah ini di Mega Mendung ini kita bisa beli red cherry-nya teman-teman semuanya ya, dan red cherry ini nggak mahal ya. Kalau yang Arabica biasanya kami beli di angka 10.000 per kilo ya, untuk yang khusus yang red cherry saja. Jadi sudah clean, yang hijaunya udah nggak ada gitu ya. Sedangkan untuk yang Robusta mungkin di sekitar 3.000 sampai 4.000 per kilonya. Nah dari situ kita harus proses dulu ya, proses itu menentukan juga ya, seperti itu. Nanti kalau teman-teman pengen kesini boleh ya, kita bisa main kesini, ini bisa trekking juga gitu ya, atau mungkin sekedar petik buah kopi terus kemudian nanti diproses, terus kemudian nanti kesini lagi gitu ya, terus ini bisa ya. Jadi nanti tinggal ini aja, tinggal biasanya sih kalau kita ya ngasih uang tip aja buat ininya ya, mungkin ya per orang ya 50.000 atau berapa lah gitu ya, seperti itu. Nah selain kopi ada juga yang lainnya, ada cengkeh juga, ini sengaja ditanam cengkeh ya, agar supaya mungkin ada rasa cengkeh-cengkehnya nanti kopinya ya, karena kan dia absorb seperti itu. Nah kalau di sekarang ya, kalau di offline nanti di kampus yang jelas adalah pengolahan untuk
ini ya untuk dihilir sekali ya. Jadi kalau menyangrai itu bisa dikerjakan gitu ya, tetapi nanti tinggal kita pinjam mesin sangrainya. Tapi kalau teman-teman memang tertarik, jelas tertarik, nanti kita bisa berkunjung ke Semangat Pagi Cafe ya, seperti itu. Nah, kalau untuk dihilir sekali untuk sesi baristanya ya, ada yang manual brew, ada yang espresso base ya. Jadi espresso base itu kalau Anda suka kopi susu, nah itu biasanya dia espresso base ya, atau Anda sukanya americano, long black gitu ya, espresso. Nah, itu kita pakainya mesin espresso. Bisa mesin, bisa juga pakai alat manual ya. Kita bisa menggunakan rockpresso ya, tergantung nanti kita main ukurannya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari situ gitu ya. Nah, untuk yang manual brew juga banyak. Yang manual brew itu ada sipon, ada cemek, ada V60 ya, ada flat bottom, ada kalita ya, terus kemudian ada mocha pot, ada tubruk ya, SCAA gitu ya. Terus kemudian ada yang ini apa namanya, Vietnam drip, atau ada yang Turkish gitu ya. Itu masing-masing punya karakteristik masing-masing gitu ya. Nah, tugas Anda adalah silakan Anda mencari tahu ya, masing-masing kelompok mengambil satu metode ya, satu metode, terus kemudian Anda kembangkan di rumah ya, yang mungkin aja ya, atau mungkin di sebelah tempat Anda ada kafe gitu ya, kan satu kelompok cukup satu saja. Terus kemudian coba Anda belajar di situ, coba Anda menyeduh sendiri di sana. Biasanya kafe-kafe yang kecil-kecil itu boleh ya, Mas saya mau nyeduh sendiri, boleh. Atau mungkin Anda mau pakai cara tubruk, atau Anda mungkin mau pakai cara Vietnam drip ya, tinggal beli kopinya, terus kemudian bikin di rumah ya. Pak, bisa pakai kopi yang ada di saset di pasaran, bisa ya, metodenya seperti itu ya. Nanti tinggal Anda pelajari dulu. Kalau misalnya mau ngambil V60 berarti ada apatan V60. Kalau Anda misalnya ngambil flat bottom ada ya, jadi modalnya juga mungkin nggak banyak ya. Atau mungkin yang paling gampang ya, Anda datang ke kedai gitu ya, tetap ya protokol kesehatan harus ada gitu ya. Terus kemudian izin memvideokan, terus kemudian Anda ini ada Anda memvideokan itu, terus kemudian dibuat videonya. Setelah itu Anda rasakan ya, apa beda dengan yang Anda biasa makan di rumah, atau Anda biasa minum di rumah, kopinya beda atau enggak untuk manual brew ya. Jadi pilihannya macam-macam, bisa manual brew, bisa espresso ya, espresso bisa americano, bisa long black, bisa espressonya sendiri. Terus kemudian ada risotto ya, risotto itu 15 mili ya, seperti itu. Terus kemudian manual brew bisa macam-macam gitu ya. Manual brew bisa V60, bisa Kalita Wave ya. Terus kemudian bisa bisa sipon ya, macam-macam ya. Silakan Anda ambil salah satu topik saja gitu ya, satu kelompok satu saja. Terus kemudian kita presentasi di pertemuan ke-14 ya, kita presentasi di pertemuan ke-14 ya. Jadi nanti masing-masing kelompok tidak boleh sama ya. Jadi silakan berkoordinasi dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Terus kemudian Anda nanti tugasnya adalah membuat video sesuai dengan kesepakatan yang telah ini. Kalau misalnya nggak ada Pak, di kota saya nggak ada ya kan, kelompoknya banyak ya, jadi kan kelompoknya nggak cuma satu aja kan gitu loh ya. Jadi kalaupun misalnya udah bagiannya siapa, terus kemudian ini ya mohon untuk lebih toleransi ya, bisa mengerjakan gitu ya. Oke, Pak Arif minta satu, Pak Arif boleh. Nah, kalau mau ngambil jangan sampai kena si tangkal dari si buahnya ya, nggak boleh kena tangkal buahnya. Oke, kita cobain. Nah, ini ya, nih bagus, besar. Ya, ini adalah kulit buah dan kulit arinya, kulit buahnya yang ini ya. Di ini ada lendirnya itu musiliknya. Terus kemudian ini ada ngebeloknya ya. Kalau ngebelok itu berarti dia Arabica, contohnya lonjong-lonjong ya.
Nah, di bawahnya musliknya itu nanti ada kulit tanduknya, kemudian baru ada kulit arinya, dan kemudian baru ada green bean-nya. Nah, inilah yang kita proses. Kalau prosesnya full sama kulit buahnya, berarti nanti ketemunya adalah natural ya. Kalau yang lainnya bisa macam-macam. Nah, kalau yang kayak saya gini, jadi bekas saya makan terus kemudian saya keluarkan begini, terus kemudian saya keringkan, berarti ini adalah made by Jaim ya. Kalau kopi luwak ya ini yang dikeluarkan yang ininya. Kalau kopi luwak, kalau ini kan dikeluarkan oleh saya. Ya, oke. Sekian ya, selamat mengerjakan tugas. Kita minggu ke-14 langsung presentasi. Ya, langsung presentasi di mata kuliah TPPN. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.